memulihkan dirinya sendiri dan juga masih cukup sustain ya di lane untuk clearing wave. Dan ini dia draft pick dari masing-masing tim, dari Onyx Zenith dan juga RRQ Mi dan juga seorang Mai. Sama-sama kehilangan setengah darah ya, tapi nggak masalah, masih bisa mundur satu sama lain. Yes, pressure yang sangat tinggi memang bisa banget untuk dilakukan sama Lilia. Karena memang dia udah punya 2 skill dari level 1. Sementara kita lihat ada rusuh yang dilakukan nih sama Princess Poe. Dimana dia mengusir mundur dari kelarnya. Namun kalau kayak gini masih bisa diambil sih. Retribution mau nggak mau harus dikeluarkan. Dan wow, gak di retri ternyata. Dan Gyogo yang berhasil mendapatkan red buff-nya. Wow, Gyogo nice timing datang di waktu yang tepat ketika Princess Poe sudah berhasil untuk menzoning mundur. Tidak dipakaikan retribution tadi dan akhirnya berhasil di steal. Dan selamat juga ternyata dari Gyogo-nya. Tapi kali ini satu Little Wonder juga berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Princess Poe mungkin harus pulang terlebih dahulu karena dia adalah salah satu kunci di mana Kufra nggak bisa masuk ke arah musuh dengan darah yang tinggal segitu. Harusnya dia pakai retri tadi di awal sih. Jadi benar-benar langsung dibuka pakai retri, makanya retri jadi delay dan tidak ada retribution menyebabkan berhasilnya dicuri dari red buff. Namun kali ini kita lihat Queenie terkena flame shoot langsung dari Alin dan first blood pun terjadi. Kali ini Onyx mulai memegang temponya lagi. Oke, memang flame shot tapi kali ini ada Tiny Revenge coba untuk menabrak seorang Mai. Masih berhasil mundur, di backup juga sama seorang Gyogoi. Ini sih dari Onyx Zenith harus main lebih sabar lagi. Kenapa? Karena dari seorang kelarnya lagi ketinggalan level, dimana dia nggak dapetin red buff. Maka dari itu mungkin harus sedikit lebih bersabar lagi. Oke, Princess Poe coba masak Tiny Revenge menabrak seorang Rain. Berhasil, ada Bouncing Ball digunakan juga. Belum ada Shadow Kill, kali ini bakalan cuma basic attack aja harusnya. Dan masih berhasil untuk selamat dari seorang Princess Poe. Tapi Lepingkan berusaha untuk join di arah top lane, nggak bisa masuk karena ternyata dari seorang Rain masih cukup baik untuk mundur ke arah turret. Oke, dan kali ini sudah muncul dari turtle pertama. Sementara kalau kita lihat sudah ada gangguan dari Mei ke arah Ichel. Ichelnya juga nggak peduli, dia cukup tanky memang kalau untuk nahan damage dari Kaja di early. Apalagi yang kita tahu Kajanya adalah Kaja roamer. Sementara kalau kita lihat setup turtle mungkin akan dilakukan sama teman-teman dari RRQ, namun coba poking damage dulu dari Kelar dengan quad shadow barusan, tapi belum membuahkan hasil. Sekali dari Kelarnya sih nggak bisa buru-buru, walaupun kita tahu Hayabusa harus bermain cepat. Tapi dengan keadaan yang tadi dia tertinggal level saat buff-nya dicuri oleh seorang Gyogoi, jadi dia nggak bisa terlalu agresif dulu kali ini. Harus lebih bersabar, mungkin sekitar satu turtle ini mungkin harus coba di kontes, karena kalau nggak dapet turtle nanti makin tertinggal lagi dari seorang Kelarnya. Dan turtle-nya ternyata sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari Arctic Mika. Tidak SRQ kali ini Princess Poe cukup low, bakal menggunakan Bouncing Ball, tapi ternyata berhasil di-kill dari seorang Kufra dan juga dibalaskan kematiannya kali ini. Ada 3 player dari RRQ Mika coba untuk mundur. Ichel masih cukup sustain di arah belakang dan Mai harus pulang terlebih dahulu. Alin juga masih bisa memberikan poking damage. Falling Star Moon yang miss, ternyata ada seorang Ichel kali ini tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Somehow kita lihat di arah top lane ternyata Rain berhasil ditumbangkan oleh seorang Queenie. Yo, solo kill. Dan ya, di mana Turtle berhasil diamankan dari teman-teman RRQ, walaupun harus menumbalkan satu Gyogoi tadi, maksudnya satu Princess Poe. Ya. Tapi it's okay, nggak masalah karena memang buff Turtle ini yang dibutuhkan untuk dari jungle fighter agar mereka lebih kuat lagi dan pressure yang diberikan itu semakin sadis pastinya. Yes, Flame shot kemana tuh barusan? flame shot ngecek-ngecek aja sih harusnya dari seorang Alin. Tapi kali ini Alin coba untuk rotasi karya top lane di mana udah setup 3-man ganking ditambah dengan seorang Alin kali ini. Coba untuk memberikan pressure ke arah seorang Cloud, tapi sudah mulai terdeteksi. Ada yang sih sakit banget masuk ke arah seorang Mai, bakal di defend judgment ke arah turret. Masih bisa sama dan ternyata tidak. Ada shadow kill kali ini di backup juga dengan feeder air strike, tapi Gyogoi masih cukup selesai. Apakah masih bisa mundur? Kelar dengan blazing duetnya. Dan dari seorang Queenie juga berhasil masuk ke arah depan, memukul mundur teman-teman dari Onyx Zenith. Itu darahnya Kelar udah nggak kelihatan sama sekali sih, itu dikagetin juga bisa ke shutdown itu. Udah item banget ya. Betul sekali, dan ya rotasi yang cukup bagus memang dan defensifnya cukup oke, di mana tadi defense judgment berhasil menarik posisi dari Lele Pingkan yang memang kalau misalkan nggak ditarik tadi itu pressure bakal gila banget dan emang pilihan yang tepat untuk langsung defense judgment. Sementara kalau kita lihat dari follow up damage-nya, mereka udah ready, di mana ada Alin tadi yang bisa langsung kasih ke scroll energy pack dan itu benar-benar langsung bocor banget dari Lele Pingkan. Yes, nice play dari seorang Mai, di mana tadi dia sebenarnya karena pressure duluan ya. Dari seorang Lele Pingkannya sakit banget pas masuk ke arah seorang Mai, tapi dengan tenang dia coba untuk defend judgment dan akhirnya berhasil di backup. Tapi dari Onyx Zenith harus kehilangan satu auto turret di arah top lane. Sementara itu Kelar bener-bener gak tenang sih farmingnya. Dari early game tuh pasti aja ada yang gangguin dia. Oke, dan kalau kita lihat dari segi network mungkin sudah unggul 2000 dan turtle kedua mulai di setup sama teman-teman dari RRQ lagi, namun sudah mulai di scout.
oleh Mei. Dia udah ada informasi namun terlalu depan seperti dari Princess Pearl untuk menzoning target. Connect karena 2 target disambut dengan Queenie, tapi terlalu jauh dan tidak bisa memberikan damage. Masih bisa flicker ternyata. Wow. Dari seorang Rain nyaris saja tadi terpick off lagi dan lagi oleh seorang Cloud ya, tapi masih berhasil mundur. Itu bagus banget sih tadi Tyrion Revenge dan juga Tyrion Revenge-nya connect ke arah 2 orang, yang mana itu jadi bikin momen seenggaknya bisa berhasil memukul mundur teman-teman dari Onyx Zenith, dan turtle-nya mungkin secara free didapatkan tadi oleh teman-teman dari RQ Mika. Kita lihat teman-teman RQ Mika bakalan coba setup, rotasinya udah mulai berarah ke area top lane, dimana kita melihat ada seorang Crunchy, seorang diri di sana. Kelar coba menggunakan point shadow karena seorang Ical, tidak ada coba dibuka kali ini memberikan sedikit saja damage ke arah seorang Ical. Masih cukup sustain, tapi kita ada Princess Bow berhadapan dengan seorang Mai dan berhasil takedown di sana. Mai kali ini bakal coba dimajuin kah? Oke, Lele Pingkan masih cukup kuat. Ali dalam bahaya, Wings by Wings digunakan dan yes, berhasil kabur. Hampir aja berhasil tumbangan karena udah ada retribution juga tadi yang dipakai, dan clearing minion dengan shadow kill mau tidak mau harus dilakukan sama Clark. Karena kalau memang misalkan midnya sampai berhasil dihancurin, ini visionnya bakal buruk banget untuk teman-teman dari Onyx. Betul sekali, maka dari itu mungkin teman-teman dari Onyx ini harus mempertahankan turret-turretnya. Ada 2 outer turret yang masih tersisa. Kalau misalnya outer turret dari bottom lane ini bakal berhasil didapetin, ini bakalan jadi bahaya. Vision buat RQ Mika bakalan jadi lebih luas lagi, tetapi ternyata udah setup nih dan juga mulai dipotong oleh seorang Princess Pau. Coba di backup sama Clara juga Mai, tapi udah ada Princess Pau yang tahu bakalan ada orang yang lewat sini nih di belakang. Hati-hati, Mai lagi-lagi berhasil ter-take down oleh teman-teman dari RQ Mika. Crunchy saat ini coba untuk sekedar clearing wave aja, nggak ngebiarin teman-teman RQ Mika masuk ke area turret. Oke, dan tapi sudah mulai berkumpul nih teman-teman dari RRQ, namun dia harus mundur karena mid lane-nya mulai dipush sama Clark. Jadi nggak boleh sampai trading sama turret di mid, ini benar-benar nggak worth jadinya, dan membuat teman-teman dari RRQ harus mundur. Tuh sekali harus mundur terlebih dahulu dari RRQ Mika, dimana tidak bisa terlalu overcommit saat tidak ada minion. Tapi tadi juga kita lihat ada Princess Pau coba untuk memasak Tyrion Revenge, nggak akan dikonekin ke siapa-siapa. Mai kali ini mungkin harus lebih menjaga posisinya, karena kita lihat beberapa kali Mai hampir saja membuat dampak buruk ya ke arah teman-temannya dengan dia terpick off seorang diri. Ini Mai kuncinya dengan event judgment itu bisa bikin momen untuk membalikan keadaan. Tapi kalau mainnya kayak tadi di pressure duluan itu dari RRQ Mika ini pinter banget. Mereka tahu, mereka cari yang kelihatan siapapun bakalan diambil, dan kebetulan yang dapat itu Mai. Lalu Turtle lagi-lagi disecure oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, 3 kali turtle ini bukan sesuatu yang baik, namun kita bisa melihat dari Diogo udah dengan konsilnya di mana Princess Pau siap untuk menggunakan Tyrants-nya, berhasil connect karena 1 target. Blazing Word langsung dibubarkan kali ini teman-teman dari Onyx. Masih punya Aegis juga, masih bisa bertahan. Teman-teman dari Onyx masih bisa survive. Flame shot masih cukup tanky. Hampir aja. Tapi bagus banget komit yang dilakukan oleh teman-teman dari RQ Mika. Tadi juga berhasil membubarkan Onyx Zenith. Walaupun kita lihat ada beberapa playernya juga yang kehilangan cukup banyak darah, tapi nggak masalah, impactnya juga besar. Kali ini teman-teman dari Onyx Zenith harus lebih bersabar lagi, dan lagi-lagi Kelar bakalan coba di zoning aja di area hutannya sendiri. Gak akan dimajuin sih gue rasa, karena udah ditemenin sama Mai dan juga Ali. Oke, ini Mei sama Alin benar-benar harus nempel sih, karena udah nggak mungkin banget untuk Kajanya mencari follow up lain. Follow up yang paling pasti ya emang hanya Parks ya, tapi kalau emang mau main ke arah range juga masih bisa sih sebenarnya. Planet Attack, Turtle Lockdown ini benar-benar cukup taktis juga untuk menjadi sebuah follow up. Tapi yang menjadi masalah ini Esmeralda-nya Ical harusnya dia udah keras banget sih. Iya, karena dari tadi juga nggak diganggu sama sekali dan dapet free farming, tapi kali itu Mai tertulang seorang Ical, ada Fidel Semi Bukaji, Judgment mencoba menarik seorang Ical, tapi masih cukup tanky. Ada backup dari seorang Pingkan, kali ini Kelar menjadikan selanjutnya dan harus ter-take down di sana. Gak ada Kelar, ini jadi marah bahaya. Di bottom lane juga kita lihat ternyata ada yang menjadi bulan-bulanan warga, itu seorang Crunchy. Gak bisa bertahan lama karena Queenie udah lumayan sakit, ternyata damage-nya berasa karena seorang Crunchy ada Pingkan. Masih mencoba untuk menubah salah satu player dari Onyx Zenith, tapi ternyata tidak berhasil. Oh no, ini buruk banget. Baru banget tadi dibahas di mana Ical udah keras banget, dan tadi kita bisa melihat di mana di Judgment yang dikombo sama Vita Restrict bahkan gak mampu untuk menumbangkan dari Esmeralda-nya Ical. Kayak cuman berkurang 1 bar aja bahkan darahnya ya dari seorang Ical udah cukup tanky. Kali ini sih udah bisa banget buat di shutdown harusnya, karena kalau dibiarin begini terus ini Icalnya yang bakal ngacak-ngacak di fight dari masing-masing tim. Dan kita lihat Ical masih cukup aman, bahkan dia nggak takut sama sekali. Tadi dia disamperin sama Kelar, ada Crunchy juga, nggak ada takut-takutnya dari seorang Ical. Dan Turtle Lord sudah hadir kali ini masih Lord pertama.
tapi akan menambah keuntungan gold buat RRQ Mika kalau mau coba di commit. Dan kita lihat ada Ichal harus berhadapan dengan 3 player, ada Firaxis yang dibuka dan yes berhasil di take down ternyata, tapi Alin hati-hati Lele Pingkan mencari mangsanya dan masih berhasil mundur. Yes, bahkan 4 pemain yang datang untuk mendapatkan 1 kill ke arah Ichel, tapi ini harga yang pantas sih. Namun kita lihat di mid lane, sakit banget damage dan shutdown terjadi ke arah Alin. Bahkan Rain juga menyusul menjadi kill tambahan, bakal menjadi Lord yang free sepertinya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Dan ketertinggalan gold sudah terpaut sekitar 5.000 gold dan ini bakal jadi sulit banget. Dan maka dari itu seorang Clar coba diutus untuk melakukan split push karena udah gak bisa lagi fight 5 versus 5 karena mereka juga sekarang lagi gak ada 2 anggota pemainnya. Kalaupun ada 5 versus 5-nya masih kemungkinan besar untuk kalah karena ketertinggalan gold udah lumayan kerasa sekarang sekitar 6.000 lebih ya. Oke, dan ini dimana Holy Crystal juga udah berhasil diamankan dari Gyogoi. Pastinya dari damage outputnya udah bakal lebih sakit lagi, dan dimana Lordnya udah mulai muncul walaupun belum jadi Lord Enhance, tapi nggak ada masalah karena kali ini dari red buffnya juga udah mulai dicuri sama teman-teman dari RRQ Mika. Udah mulai disuruh puasa ternyata dari seorang Clar. Kali ini bakalan pusing banget gimana caranya dia bisa dapetin item, sementara itu Crunchy kayak gak bisa body defense, coba dizoni oleh Lele Pingkan dan Gyogoi, hati-hati Gyogoi tertarik tapi enggak ternyata, dan satu inner turret berhasil diamankan lagi dan lagi oleh RRQ Mika. Oke, ini tinggal menyisakan 1 dari inner turretnya lagi, dan Gyogoi coba untuk dipaksa mungkin tadi dari backstage, tapi sayangnya nggak mau terlalu komit. Karena kalau dari Clar nge-commit banget dengan shadow kill nanti bakal jadi bahaya juga buat Clarnya sendiri. Sementara kita lihat mid lane mulai dihancurkan dan kita bakal masuk ke fase inhibitor turret, dimana minionnya juga bakal masuk secara 3 wave kali ini, dan di mid lane kita lihat sudah berkumpul teman-teman dari RRQ. Kestraunya kena ke arah 3 target, namun follow up langsung ditarik juga dan ada Peter Estek yang menyambut. Duet ternyata dari Queen itu lebih sakit, masih bisa mengacak-acak backline-nya dan harus mundur lagi. Ichal harus down, menyisakan 3 pemain dari teman-teman RRQ. 3 tukar 1, 3 tukar 1 kali ini. At least mereka bisa dapetin inner turret. Tadi juga Lordnya hanya menjadi satu pengalihan ya. Ketika Lordnya hadir dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith, RRQ Mika coba dapetin inner turret di arah mid lane. Oke, mereka kehilangan 3 player. Mungkin tadi momennya dimana dari satu player itu tertarik oleh seorang Crunchy ya, dan itu jadi momen di backupnya cepet banget ternyata sama teman-teman dari Onyx Zenith dan menghasilkan 3 poin kill. Tapi Gyogoi hati-hati terlalu sendirian dan masih bisa untuk mundur saja. Ini bakal coba di commit gua rasa satu auto turret di arah bottom lane oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara itu di mid lane Lele Pingkan coba memberikan sedikit pukulan ke arah Crunchy dan gak akan diladenin juga sama seorang Crunchy karena dia tahu Lele Pingkan udah mulai berasa sakitnya nih. Oke, dan ya ini menyambung nyawa lagi dari teman-teman Onyx, dimana ya satu inhibitor doang yang berhasil dihancurkan dari teman-teman RRQ. Namun kalau kita lihat dari goldnya memang belum sampai bisa mengejar, paling enggak dia masih bisa mempersempit ketertinggalannya. Ya, betul sekali. Ini kan lagi 4.000 nih, mungkin bisa dipersempit jadi 2.000 mungkin. Dan itu Wonder lagi berhasil dimakan oleh seorang Lele Pingkan. Coba setup dulu nih ya, jadi lagi memasak juga Tyrion Revenge, coba untuk ngecek map aja, ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi Spot sekarang kalau bisa kita bilang map control udah dipegang sama RRQ. Jadi dari Princess Paul kan udah mulai menggunakan Tyrion Revenge-nya itu kayak nebak-nebak ke arah base mana yang biasanya ditempatin sama orang-orang. Oke, dan mulai di freeze lagi kali ini lane-nya, tapi masih bisa diambil juga beberapa minion. Namun kalau kita lihat dari Onyx, mereka harus bergerak bersama. Mereka udah nggak boleh lagi sendiri-sendiri karena memang kalau misalkan kita lihat dari powernya RRQ, mereka udah sanggup banget untuk ngejepit bahkan. Dan kalau emang kita lihat kasusnya Ichel, mungkin harus 3-4 pemain bahkan yang dikomit untuk dapetin kill ke arah Ichel. Iya, 3 atau 4 pemain dan itu pun masih cukup lama untuk ditumbangkan ya. Kita ada Tyrion Revenge connect ke arah satu player di Onyx Zenith, di mana di depan seorang Crunchy, seorang Diri masih bisa di-backup juga. Kita lihat ada video dan saya coba turning out teman-teman dari RRQ Mika. Ini masuk dalam blazing duet, sakit banget ke arah seorang Alin dan juga Mai berhasil untuk breakdown kali ini dengan bantuan seorang Lele Pingkan. Tapi ternyata Alin juga menyusul kematian dari seorang Mai. Oke, inisiasi yang cukup salah tadi dari Mei, di mana defense Jaspernya keluar ke arah Kufra. Yang tadinya memang mungkin Lele Pingkan menjadi target utama, namun kali ini coba untuk di-push dulu dari inhibitor turretnya. Fokus ke arah objektif dari Queenie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah top lane. Inhibitor turret berhasil di-secure oleh teman-teman dari RRQ Mika, di mana menurut gua tinggal satu ini turret ini bakalan sulit banget, visionnya jadi lebih luas buat teman-teman RRQ Mika. Dan Lord yang sudah enhance sekarang sudah hadir, bakal langsung saja di commit. Gangguannya mungkin kemungkinannya akan kecil, tapi bakalan diintip harusnya sama teman-teman Onyx Zenith. Karena kalau misalnya mereka cuma diam di base mereka, dengan adanya Lord kali ini sih bakalan jadi makin sulit untuk mereka melakukan farming. Mereka cuma bisa diam di area base yang mana itu adalah 10%-nya dari map, dan itu bakalan jadi
lama banget kalau misalnya mereka mau menyimbangkan goldnya. Kalau kita lihat udah tertinggal sekitar 5.000 gold. Oke, masuk ke 40.000 kayaknya beberapa player udah mulai full itemnya. Tapi tetap aja kalau misalnya kita punya lebih gold itu kita masih bisa gonta-ganti item. Dan ini kita lihat itemnya hanya beberapa hero aja yang masih kekurangan item. Kita lihat ada Kufranya baru sampai immortal aja. Dan tinggal sisanya itu satu item lagi. Oke, sementara sudah ada Lord yang berjalan ke arah top lane. Ini bakal menjadi penentu sih, dimana kalau memang dari Onyx sampai ada blunder bisa banget di end game sama teman-teman dari RRQ. Dan kali ini mereka masih cukup santai, masih ditunggu dulu dan mereka coba untuk masukin 3 wave mungkin ya. 3 wave bakal coba didorong 3 wave bersamaan. Dan mungkin Lordnya bakal di-commit. Terus mereka bakal coba ambil inhib di arah mid lane sih harusnya. Tapi lagi-lagi kita lihat di bawah si Klar lagi coba ke arah seorang Icel dan gak bakal berasa. Gue pikir di sini ada Tyrant mencoba dimasak, berhasil menabrak satu player yaitu seorang Crunchy. Ada Fiddlesticks juga dibuka untuk menzoning, tapi ternyata Crunchy gak cukup kuat untuk menahan 4 damage dari arah temannya. Dan juga kita lihat ada Lord yang berhasil dihancurkan kali ini. Turret di arah mid lane berhasil diamankan. Udah nggak ada turret sama sekali, tinggal disampai saja. Apakah akan di-comment? Oke, bakal masuk pada satu wave. Bisa tapi lepingkan terlalu low. Kali ini tidak ada dibuka untuk mendapatkan satu poin. Tapi basic juga dibuat tadi oleh seorang Cloud. Nggak bisa buat dipaksakan masuk. Ical masih cukup tanky ternyata dan bakal di-comment. Oke, 1-0 skornya. Ternyata RRQ Mika berhasil mencuri poin pertama di match pembuka kita, dimana memang push yang tadi sebenarnya udah cukup oke. Dan kita lihat juga dimana defense dari teman-teman Onyx ini cukup solid. Dia fokus ke arah minionnya dulu, dia ngebagi tugas, Crunchy-nya ditinggalin di mid. Dia pede banget karena Crunchy ini yang paling bisa sustain gitu kan daripada semuanya. Dia coba untuk clear minion di mid, sementara Lord di atasnya langsung di-commit sama 4 hero. Tapi sayangnya dari Crunchy harus menumbalkan nyawanya